akurasi ya, dengan profesional. Beberapa minggu yang lalu juga sudah kita belajar kasus kontrol. Ya. Sekarang saya mau permantap dulu desain kasus kontrol dan bagaimana mengolahnya di dalam software yang ada. Kasus kontrol juga nanti kita akan coba dengan menggunakan info pada pertemuan mungkin 2 minggu atau minggu depan. Ya, karena ada dalam kontrak perkuliahan teknik analisis penyajian data EPIC itu ada 2 software yang Anda bisa familiar begitu, info dan SPSN. Kalau misalnya ada tambahan waktu, kita juga coba lihat R. Mungkin karena ya tadi itu saya bilang kita mungkin tidak cukup waktunya karena banyak hal ya. Tapi silakan kalau Anda dari sendiri secara mandiri, karena R sekarang lagi populer juga. Ya, R. Paket statistik R. Baik. Misalnya desain penelitian itu adalah kasus kontrol. Mudah-mudahan kalian masih ingat bagaimana bentuk kasus kontrol. Minggu lalu saya sudah singgung kembali. Dan kelompok atau subjek penelitian itu ada 2. Ada kelompok yang terpapar dengan faktor risiko, ada yang tidak terpapar. Ada yang dikenai kasus, ada yang tidak dikenai kasus. Statusnya tidak dikenai status. Dia menderita dan kelompok yang lain dia menderita. Coba kita buat variabelnya. Silakan Anda ketik juga di laptop masing-masing. Misalnya kita mau melihat yang seringkali kita mungkin paru. Ya, paru itu kan numerik ya, jangan kita kasih kategorian. Terus karena kita mau menggunakan yang menderita dengan tidak menderita, kita melihat faktor risiko yang berpengaruh atau faktor risiko yang membuat terjadinya seseorang itu menderita siapa. Oke, jadi kejadian kanker paru. Oke, kejadian kanker paru. Oke, sudah. Dan kita buat satu, ada kejadian atau kelompok penderita. Kelompok 1 penderita. Kelompok 2 adalah non penderita atau yang bebas atau tidak menderita. Tidak ada kejadian. Artinya siapa paru. Oke. Yang bagian sana itu kita ganti menjadi nominal karena dia kategorikan. Jadi sudah ada variabel, jangan perhatikan yang lain, variabel yang kita buat tadi ya. Oke. Nah, responden kalau kita mau menggunakan desain proseksional, maksud saya kasus kontrol, itu responden minimal harus 30 itu minimal 15 penderita dan 15 yang non penderita. 15 kelompok kasus, minimal 15 kelompok kontrol. Jadi jumlahnya 30. Atau bisa juga dengan menggunakan kasusnya hanya 15, kontrolnya 30 atau 1:2. Bisa dipahami itu. Ya, silakan kalau dicatat. Jadi sebenarnya kasus kontrol itu bisa kita menggunakan 1 kasus berbanding 2 kontrol.
15 kasus. Kalau 1:1 kan harus 15 juga kontrol, tapi kita bandingkan dengan 1:2 bisa 30 kontrolnya, sehingga jumlah responden menjadi berapa? 45. Nah, minimal responden untuk kasus kontrol adalah 30. Perhatikan baik-baik, bukan 30 kasus ya. 30 sudah dengan kasus dan kontrol. Oke. Saya ulangi lagi. Karena kasus itu adalah kelompok yang terpapar, ya, dan kontrol itu kelompok yang tidak terpapar atau yang menderita dan yang tidak menderita. Jadi kita mau cari tahu ini dia menderita dengan faktor risiko apa saja. Tolong bantu saya. Yang kalian tahu itu faktor risiko usia paru apa saja? Coba sebutkan salah satu dari relawan saya. Bisa lebih dari satu. Oke, saya tulis ya. Saya tulis dulu ya. Rokok. Ya. Ada lagi? Ini kita mau banding-bandingkan. Ya. Ada lagi kebiasaan merokok? Apalagi? Merokok yang dimaksud sini adalah yang aktif ya. Ada juga yang merokok pasif sebenarnya. Ada perokok pasif ternyata dia siap paru juga. Jadi saya tulis di sini perokok. Yang di atas ini variabel perokok aktif. Yang di bawah adalah jelas dia terpapar asap pabrik, bukan rokok. Jadi kita berhenti sampai di situ dulu. Ya, ada 3 faktor risiko yang kita mau lihat apakah dia berpengaruh terhadap kejadian siap paru. Jadi kita kelompokkan. Ada kelompok orang yang siap paru kita kumpulkan. Ya, kita lokalisir. Ya, mungkin dia di rumah hanya ada sekitar misalnya 20 orang siap paru kita dapatkan di satu daerah. 20 orang ini kita mau lihat faktor risiko positifnya dan faktor risiko negatif. Tolong pahami baik-baik desain kasus kontrol. Faktor risiko positif itu maksudnya dia betul-betul merokok, dia betul-betul perokok pasif, dia terpapar asap. Itu faktor risiko positif pada orang yang kanker paru. Dan ini adalah dia tidak merokok, bukan perokok dan tidak bekerja di pabrik atau di terpapar asap. Nah, itu kita mau lihat dari kelompok orang yang sementara sedang menderita siap paru sekarang. Kita mau lihat dia riwayatnya bagaimana. Ya tentu kita tanya atau kita cari tahu. Kemudian kita lihat 20 orang di sebelahnya atau 20 orang berikutnya yang bukan menderita kanker paru. Kita juga tanya, apakah dia merokok? Apakah dia perokok pasif atau dia terpapar asap? Ya. Atau dia tidak? Ya. Tentunya yang kita tahu secara teori bahwa atau referensi bahwa orang yang tidak terkena siap paru pasti tidak merokok, pasti tidak perokok pasif dan tidak ada terpapar asap, kan seperti itu. Ya. Hati-hati, ini adalah kita berikan keterangan perokok aktif. Ya, kita kasih 0 saja. Desain kasus kontrol ini adalah dia adalah kategorikan, ya kan, nominal. Ya, kita berikan di sini perokok aktif. 1, ya, perokok aktif. 2, bukan perokok aktif atau tidak, bukan perokok aktif atau tidak merokok aktif, gitu. Oke, bisa diketahui ini, bisa diikuti ya. Nah, kemudian kita pindah di perokok pasif. Perokok pasif, artinya dia misalnya suaminya perokok aktif, tapi dia juga tidak melarang suaminya, dia hirup juga, sama-sama di rumah, sama-sama di kontrakan atau sama-sama di ruang kerja, ruang istirahat, tetap dia menghirup. Ya, adalah secara teori juga bisa menyebabkan terpapar atau bisa berisiko untuk terkena. Baik, terpapar asap kendaraan
atau polutan. Ya. Polutan ini dalam bentuk asap kan seperti itu. Ya, kita tetap juga bikin dia menjadi ya dan tidak ya. Nah, kalau mau ketik harus satu-satu. Ya, oke. Ini juga asap terpapar dan tidak terpapar. Bisa naik lagi sama. Oke, bisa diikuti. Halo, Elvina mau belajar atau mau jelaskan? Firma? Oke. Ya dan tidak. Elvina mau belajar teknik. Halo Elvina, kontrol. Kalian WA dia dulu itu. Halo? Ya Pak. Di tampilan sudah ada seperti ini data view. Sekarang, tadi saya katakan ada 20 yang penderita kanker paru. 20 penderita kanker paru, berarti ada 20 yang codingnya, ingat ini, kanker paru itu ada 20 yang codingnya adalah satu, atau ada kejadian siap paru. Silakan, Anda buat. Mau langgar-langgar terserah ya. Mungkin orang ketiga yang siap paru, ya, tapi harus ingat, codingnya satu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, karena ada 40 responden, berarti dari nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 40. Yang kosong ini adalah yang tidak menderita. Oke, kita harus buat karena 20 dengan 20, 1:1. 20 yang menderita, 20 yang tidak menderita. Kita ambilkan 20 responden yang menderita, 20 yang tidak menderita. Jadi jumlahnya 40. Ini data rekaan. Mudah-mudahan kalian dapat data yang betul ya. Ini hanya untuk latihan. Oke. Sampai dengan orang ke-40. Oke. Kalau kita cek di atas, ya untuk variabel ini ada dan tidak ada. Ada dan tidak ada. Itu artinya bahwa ada itu 1 dan tidak ada itu 2. Gitu. Silakan dibuat. Jangan terpaku di urutannya. Bisa juga Anda mungkin nomor urut 1 sampai nomor urut 20 yang satu, nomor urut 21 sampai dengan 40 yang 2, silakan. Oke. Sekarang kita sudah petakan 20 yang siap paru, 20 yang tidak siap paru atau positif 20, negatif 20. Nah, jumlah responden 40. Sekarang misalkan dari yang menderita siap paru itu adalah 20, ya. 14 diantaranya adalah perokok aktif. Ya, 14 diantaranya adalah perokok aktif. Maka, kalau kita perhatikan tadi, perokok aktif itu, codingnya yang merokok aktif itu 1. Oke, maka kita harus ingat, coding untuk siap paru juga 1. Kalau misalnya tadi persoalannya, case yang kita temukan adalah ada 14 orang yang merokok aktif dan siap paru, maka pasangan satu-satu itu harus ada 14. Satu-satu itu dari mana? 1 itu adalah siap paru,
Satu itu adalah perokok aktif. Oke? Satu harus 14 pasangan. Terserah di mana, yang jelas 1 dengan 1 itu ada 14. Ini pasangan pertama. Pasangan kedua misalnya kita tulis ini. Udah 2 ya, masih ada 12 lagi. Ini saya lewati, saya mungkin mengambil yang di sini. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke? Saya ingatkan, ada CA paru dan perokok aktif, ada 14. Ya. Ada CA paru, perokok aktif 14, dan berarti ada CA paru, perokok tidak aktif atau 2, 6 kan? Ya, saya ulangi. Yang CA paru dan perokok aktif 14. Berarti yang CA paru dan perokok tidak aktif atau 2 itu adalah berapa? 6. Ya, karena 14 tambah 6 kan 20. Artinya bahwa kalau 1 dengan 1 tadi 14, maka 1 dengan 2 itu harus 6. Ya. Carilah 1 dengan 2, tulis di situ 1 dengan 2 jadinya 6. Ini. 1, 2, 3, 4, 5, ada di atas 6. Oke. Saya ulangi lagi. Kalau tadi adalah CA paru dan perokok aktif, itu kita coding 1 dengan 1, maka karena kasus yang kita dapatkan adalah 14, dari CA paru adalah perokok aktif, maka 1 dengan 1 harus 14 pasangan. Ya. CA paru dengan tidak atau bukan perokok aktif itu ada 6. Artinya 1 pasangan dengan 2 pada rokok atau perokok aktif itu ada 6 orangnya. Tadi saya sudah buat. Lanjut. Oke. Jadi sudah bisa Anda petakan ya. Ada 40 responden. Yang negatif itu 20. Ya. Untuk perokok aktif ada 14 dari 20. Ada 14 dari 20, berarti yang negatif 6. Oke. CA paru 14. Dan apa? Dan yang tidak merokok itu ada 6 orang. Oke. Ya. Oke. Kalau begitu, kita pindah lagi ke kemungkinan berikutnya. Yang tidak CA paru atau 2, ini yang tidak CA paru atau 2, itu jumlahnya berapa? Jumlahnya 20 tadi. Angka 2 tadi kita buat 20, ya kan? Nah, sekarang yang tidak CA paru dan perokok aktif, ya, jumlahnya berapa? Harus jumlahnya 6, karena ada yang merokok aktif tadi itu adalah berapa? Yang merokok aktif dan CA paru adalah 14. Sisanya 6 kan? Jadi 2 dengan 1. Saya ulangi. 2 dengan 1 atau perokok, maksud saya bukan perokok dengan kanker paru. Dan bukan perokok dan bukan CA paru maksud saya. Bukan CA paru dan perokok. Bukan CA paru kan kita coding 2 tadi. Saya kembalikan dulu supaya Anda paham. Perokok itu kan 1. Ya, yang tidak merokok
itu 2. Ya. Separuh. Iya, separuh kita coding 1. Yang tidak separuh kita coding 2. Sekarang. Tidak separuh atau 2 dan tetap merokok atau 1 itu harus jumlahnya adalah 6. Sekarang kita buat. Ya. 2 dengan 1 itu harus pasangannya ada 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. 2 dengan 1 itu pasangannya ada 6. Ya. Oke. Sekarang kita pindah. Orang yang separuh dan tidak merokok. Ya. Orang yang separuh dan tidak merokok. Separuh itu codingnya 1. Tidak merokok codingnya 2. Maka 1 dengan 2 harus jumlahnya ada 6. 1 dengan 2 jumlahnya juga harus ada 6. Ya. Sudah tadi ya. 1 dengan 2, 1 dengan 2, 1 dengan 2. Ya, 6. 2 dengan 1 itu jumlahnya juga 6. Oke. Sudah. Yang terakhir adalah dia tidak separuh dan tidak merokok. Tidak separuh itu codingnya 2 dan tidak merokok codingnya 2. Pasangannya ada berapa? Ada 14 kan? 2 dengan 2 harus 14 pasangan. 1 pasangan pertama, pasangan kedua, pasangan ketiga, pasangan keempat, pasangan kelima, pasangan keenam, pasangan ketujuh, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh, maka lengkap untuk rokok. Sampai di sini bisa diikuti nih. Tolong dulu cermati soal kita baik-baik. Yang saya sebut awal tadi adalah 20 separuh dan 20 tidak separuh. Silakan tulis di kertas. Ulangi. 20 separuh, 20 yang tidak separuh. Ya kan? Karena 40 kita ini, respondennya 20-20. Oke? Codingnya separuh itu kan yang separuh 1, yang tidak separuh 2. Ya toh? Nah, sekarang kita masuk ke variabel pertama. Dari 40, ya, dari 40 responden, ternyata ada 14 orang, yang perokok aktif dan separuh. Artinya pasangan coding 1 dengan 1 itu ada 14. Ya, masih nggak tahu coding itu 1, 2, 1, 2. Perokok itu kan 1, tidak perokok 2. Artinya 1 separuh dan 1 perokok, pasangan ada 14 pasangan. Oke. Kemudian yang separuh dan tidak merokok itu ada 6. Oke. Separuh 1 codingnya, tidak merokok 2 codingnya. Jadi pasangan 1 dengan 2 harus 6. Sudah kita buat tadi. Ya. 1 dengan 2 itu ada 6. Oke. Selanjutnya, yang tidak merokok, ya, dan tidak separuh. Itu jumlahnya 14 karena kita 40 orang kan. Tidak merokok, tidak separuh. 14. Lalu ada yang kita lewati, yaitu ya tidak separuh dan merokok. Itu 6 orang. Ya. Oke. Sampai di sini bisa kan? Jangan sampai Anda bingung sendiri. Harus Anda tulis dulu. Setiap coding harus Anda pahami. Setiap
jumlah kasus harus ada tulis. Karena kasus kontrol itu kan selnya A, B, C, D kan kalau kita buat dalam tabel 2x2. Silakan Anda buat tabel 2x2 dan Anda petakan di situ masing-masing. Jangan lupa jumlah itu bukan jumlah atau total tidak dihitung. Yang dihitung adalah isi sel A, B, C, dan D. Silakan ditulis, saya tunggu. Untuk sel A itu isinya, kalau Anda benar, itu 14. Sel B isinya adalah 6, tambah dengan sel C juga 6. Sel D itu isinya 14, ya kan? 14 ditambah 6, untuk siap paruh kan 20. 6 tambah 14, yang tidak siap paruh juga 20. Yang merokok, 14 ditambah 6, 20. 6 tambah 14, 20. Jadinya responden kan 40. Oke? Bisa dipahami ini? Itu untuk variabel yang pertama, rokok. Sekarang variabel yang kedua, rokok pasif. Silakan Anda buat lagi tabel 2x2-nya. Rokok pasif. Kalau tadi itu siap paruh dengan rokok aktif. Ya. Dari jumlah responden kita yang 40, ya kita sudah tahu siap paruh 20, ya. Siap paruh positif 20, yang tidak 20. Oke. Sekarang kita melihat yang perokok pasif. Ternyata dari pengamatan ditemukan, ya, perokok pasif itu ada 12 orang. Perokok pasif ada 12 orang. Dari 12 orang perokok pasif atau codingnya 1, ya, ada 8 orang, ya, yang menderita siap paruh. Ya. Saya ulangi, ada 8 orang dari perokok pasif, ya, yang menderita siap paruh. Dan ada orang dari perokok pasif yang tidak menderita siap paruh. Oke, bisakah diikuti? Bisa ya diikuti ini? Kalau tidak bisa, mohon diberikan informasi. Saya tidak lanjut kalau Anda tidak paham. Ya, kecuali Anda menonton saja. Kalau menonton, ya silakan tanggung risiko sendiri. Saya tidak mungkin marah terus. Satu kali saja saya marah untuk kebaikan. Tapi kalau Anda tidak memperduli, ya silakan. Ya, namanya manusia itu hanya diingatkan. Kalau dia tidak mau, itu namanya bukan manusia. Ya. Baik. Pak, mau saya ulangi. Kita memiliki 20 penderita kanker dan 20 non penderita. Oke. Dari 20 penderita, ternyata ada yang merokok pasif, itu ada 12 orang. Dari 12 orang perokok pasif, 8 diantaranya memang menderita siap paruh. 4 orang lainnya tidak. Oke. Dari penderita yang 20, penderita siap paruh, diketahui ternyata bukan perokok pasif, itu ada 12 orang. Bukan perokok pasif dan menderita siap paruh atau codingnya 2, itu adalah 12 orang. Oke. Nah, sekarang dari yang bukan penderita siap paruh dan tidak
atau bukan perokok pasif ada 16 orang. Ya. Kalau Anda benar menuliskan tabelnya, sel A itu 8, sel B itu 4, sel C itu adalah 12, dan sel D itu adalah 16. Nah, jumlah baris 12, jumlah baris pertama 12 atau yang perokok pasif, dan perokok bukan pasif atau bukan tidak perokok pasif itu 28. Ya, kalau di bawah itu kan tetap CA paru 20, yang bukan CA paru juga 20. Jadi total 40. Saya ulangi, sel A 8, sel B 4, sel C 12, sel D 16. Ya. Sekarang kita buat. Kalau data seperti itu berarti yang kita amati adalah CA paru dan pasif. CA paru dan pasif. Kita tinggalkan yang rokok tadi ya. CA paru dan pasif. Perhatikan baik-baik. Coding CA paru itu adalah 1. Coding bukan CA paru adalah 2. Maka kita cari yang CA paru dulu. Berapa tadi data kita? Yang CA paru dan perokok pasif itu jumlahnya 8. Maka kita akan lihat sini, CA paru dan perokok pasif pasangannya adalah 1 dengan 1 itu 8 kali. Oke, silakan Anda buat. Harus 8 pasangan, 1 dengan 1. Silakan mau langgar di mana? Harus 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ada 8 yang menderita CA paru dan kanker paru. Maksud saya adalah perokok pasif. Oke. Sekarang yang bukan penderita CA paru tetapi merokok pasif atau dalam codingnya bukan penderita CA paru 2 ya ini, dan coding 1 21 ada 4 pasangan. Ada 4 pasangan. Silakan 2 dengan 1 ada 4 pasangan. 2 dengan 1. 2, 3, 4. Oke. Ada 4. 21 ada 4 pasangan. Sekarang CA paru atau 1 dan perokok pasif atau 2 itu 12. 1 dan 2 itu 12 orang. Silakan. 1 dan 2 itu 12 orang. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oke. Ya. Coding 1 yaitu CA paru dan coding 2 pasif. Atau ya pasif ya, perokok pasif. Bukan perokok pasif. Ya, 1 dan 2 ada 12. Nah, sekarang bukan perokok pasif ya atau 2 dan bukan CA paru. 2 dengan 2 itu jumlahnya 16. 2 dan 2 harus jumlahnya 16. Oke, lihat baik-baik. 2 dengan 2 harus jumlahnya 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, maka 2 variabel kita lengkap terisi. Tinggal kita pindah lagi variabel ketiga, terpapar asap rokok. Ya, nomor 1, 2 tidak terpapar. Terpapar asap terpapar asap kendaraan bermotor, atau bengkel, atau pabrik semen. Oke, silakan buat lagi.
tabel 2x2 untuk variabel polutan asap atau terpapar asap kendaraan atau pabrik. Oke. Sama, siap paru ada 20. Yang tidak siap paru juga 20. Sekarang perhatikan. Ternyata dari yang pekerja yang terpapar asap itu, yang terpapar asap atau coding 1 itu ada 16 orang. Berarti ada 24 yang tidak terpapar. Saya ulangi. Yang terpapar asap itu ada 16 dan yang tidak terpapar ada 24. Perhatikan baik-baik. Dari yang terpapar asap kita temukan, bukan begitu bahasanya, sorry. Dari yang siap paru, ya, dari yang siap paru kita temukan ada 10 yang terpapar asap pop. Maksud saya asap kendaraan. 10 yang terpapar asap kendaraan atau pabrik dan menderita siap paru. Oke. Dan ada 6 orang yang tidak menderita siap paru atau coding 2 tetapi terpapar asap kendaraan atau asap pabrik. Oke.